KPR riba, KPR ribawi ya. Kalau KPR riba, perbankan ribawi, perbankan konvensional, udah sambil tutup mata kita bisa katakan ini riba karena ada bunganya. Ya. Oke lah, yang pakai skema syariah, pakai lembaga keuangan syariah. Ya, ada beberapa skema yang dijalankan di sana. Pertanyaan saya, satu, kira-kira masih ada dendanya nggak? Masih ada dendanya nggak kalau Anda mengambil transaksi rumah lewat bank syariah? Ada nggak dendanya? Ada? Nah itu bedanya. Denda finansial ini adalah riba. Mau nanya kemana itu riba? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabiin. Denda finansial itu riba, ya. Tetapi dalam undang-undang, ya, di sini dikatakan ditolerir pendapatan non halal asal, nggak boleh dari sekian persen gitu. Itu ada di pos laporan keuangannya ada. Ayo Anda yang di perbankan syariah, coba buka laporan keuangannya. Dari mana itu? Dari pos denda. Ya. Nah kalau kita pahami denda itu riba. Denda finansial itu riba. Makanya kita berkepentingan mengumpulkan kayak gini Bapak Ibu, karena nggak pakai denda. Orang itu kan lebih takut dengan denda kadang. Dengan denda, dengan debt collector, dengan tekanan, pressure dan sebagainya. Tapi saya sudah melakukan skema ini sejak tahun 2007. Ya, skema transaksi model kayak gini. Kalau bicara NPL-nya, nilai kemacetan kecil Pak, nyaris gak ada. Kenapa? Insya Allah yang hadir di hadapan saya ini, yang sebagian besar calon konsumen ini kan dilihat dari tampangnya kan tampang orang-orang solihah semua nih. Insya Allah ya. Anda datang ke sini itu sudah terseleksi, yakin saya. Makanya kami selalu sampaikan kepada para developernya ini, mindsetnya harus dibalik, jangan seperti bank. Kalau bank itu suudon dulu Pak. Anda datang dicurigai dulu nih, bener nggak nih orang ini? Kok tampangnya kayak gini nih? Bisa nyicil nggak nih? Maka minta bukti-bukti yang banyak, ya. Sampai minta agunan segala macam, diwawancara segala macam, sampai nggak ada risiko sama sekali, baru kemudian ditransaksikan. Kalau kita nggak, sebaliknya kita husnudon. Orang mau datang ke sini, ingin memiliki hunian dengan cara yang syariah, gitu. Jadi satu klausul saja denda. Yang kedua, ya. Perkara yang disebut dengan sita, gitu ya. Siapa yang biasa nyita-nyita kayak gitu? Nah kasusnya nggak usah diceritakan tuh. Udah terlalu banyak lah kasus kisah-kisah sedih, ya konsumen nggak mampu bayar, kemudian disita, dilelang, nggak ada kembaliannya Bu. Ada kong kali kong antara pihak, ya perbankan dengan pengusaha yang ikut lelang. Nah ini udah umum Pak, sama-sama tahu, sama-sama ngerti. Ada yang namanya sita paksa. Nah di properti syariah nggak ada prosedur sita paksa, nggak. Semua bisa kita selesaikan kok. Paling yang macet-macet itu biasanya gini Pak, mohon maaf anak saya sakit, ya orang tua masuk rumah sakit, saya harus bantu, saya minta izin ya bulan ini nggak bisa bayar, silakan aja Bu, nggak masalah, nggak pakai denda di kita, asal Anda punya attitude yang baik juga, minta izin. Karena kalau tidak dosa. Kalau perjanjian kita nih per tanggal 20 Anda harus bayar angsuran langsung kepada kita, Anda diamkan saja, nah itu dosa itu. Nah cuman masalahnya dosa ini kita ini kan kadang ada orang menganggap remeh, apalagi dosa-dosa ringan. Coba kalau dosa ringan itu langsung disanksi oleh Allah. Anggaplah Anda telat sehari muncul jerawat 1, sebulan lumayan tuh jadi bopeng itu udah. Iya kan penuh itu Pak. Nah ini masalahnya kan klausul dosa ini kan sesuatu yang gaib, ya, dan hanya orang-orang beriman saja yang takut dosa, termasuk dosa-dosa kecil gitu loh. Bagaimana cara menghilangkannya? Anda minta izin kepada developernya, mohon maaf saya minggu ini belum bisa bayar, minta izinnya, minta ridhonya, kita akan bayarkan bulan depan didobelin. Saya silakan aja. Dengan cara begitu Pak, saya nyaris gak ada yang macet Pak. Padahal ada beberapa. Saya secara pribadi sudah melakukan skema ini, ya. Kalau 1000 mah ada konsumen saya, enggak. Ya, saya yakin sama kok spiritnya. Bapak Ibu juga nggak seneng ditekan-tekan, betul nggak? Ditakut-takutin, ya, diancam, dipermalukan di hadapan anak istri kita. Nggak ada yang suka Pak. Nah,
Pun demikian juga kita tidak lakukan itu, tolong dihormati juga ini. Ya, kalau ada keterlambatan minta izin dengan baik-baik. Ini klausul denda. Yang ketiga, tentang apa yang disebut dengan asuransi. Kira-kira dalam setiap transaksi perbankan ada nggak asuransi ini? Asuransi ini, ya, ini apa yang dilanggar? Asuransi ini adalah yang dilanggar adalah objek bisnisnya Pak, objek transaksinya. Kalau dalam Islam yang diperbolehkan menjadi objek itu kalau nggak barang, jasa. Nah pertanyaannya, asuransi masih kategori mana ini? Masuk barang, jasa, atau bukan barang, bukan jasa? Nah, bukan barang, bukan jasa. Lantas apa yang dijadikan objek transaksi di dalam asuransi? Kalau bukan barang, juga bukan jasa. Resiko, janji. Menjadikan resiko, menjadikan janji sebagai objek transaksi, ini yang disebut para ulama sebagai judi. Maisir itu ya kayak gini, judi. Bisa iya, bisa enggak. Ada gharar, ada judi, ada ribanya pula. Itulah asuransi. Itu masih telah berlaku juga di perbankan. Pertanyaannya, ya, agak sedikit melenceng nih. Rukun iman yang keenam apa sih Pak, Bu? Rukun iman yang keenam apa? Qadha dan qadar. Maksudnya apa sih qadha qadar itu? Iman kepada apa sih qadha qadar itu Pak, Bu? Iman kepada baik buruk, ya, takdir Allah, begitu ya, ketentuan dari Allah. Kenapa ditaruh di rukun iman? Ya, karena haknya Allah lah menaruh di rukun iman. Anda dan kita semua wajib meyakini, wajib mengimani bahwa ada yang namanya kuasa Allah, ada hal gaib. Ada kalanya manusia ditimpakan oleh sesuatu dan ada kalanya manusia bisa memilih. Ya, manusia yang dikuasai oleh sesuatu itu ada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan sunatullah. Ya, Anda terlahir sebagai orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, tingginya cuma segitu, rambutnya keriting, hidungnya ya hemat, ya, hemat misalnya hidungnya, kulitnya seperti ini. Bisa milih nggak kita? Nggak bisa milih kita. Makanya jangan sekali-kali menghina orang dari sisi itunya, ya, dari sisi apa yang makanya ini rasial nih, rasis nih, ya. Misalnya nih, kita sama-sama nggak cocok tuh dengan Ahok misalnya, ya, ya. Kita nggak boleh menghina dari sisi dia adalah seorang Cina. Dia enggak, dia juga nggak bisa milih kok, nggak bisa milih. Bukan itu kita tidak cocoknya. Ya, maka yang ini yang disebut dengan sunatullah tadi itu dia nggak bisa milih. Nah kalau kita bisa milih Pak, enaknya kita dilahirkan dari orang tua siapa nih? Raja Salman. Wah enak Raja Salman, 340 triliun hartanya Pak. Ya kan? Nah, ini kalau bisa milih kan. Nah, masalahnya kan nggak bisa milih kita. Nah, yang kedua, ada kalanya manusia ini ditimpakan sesuatu, dikuasai oleh sesuatu tanpa dia bisa memilih. Anda punya motor nih, baru dimasukin dalam garasi, dikunci setangnya, digembok, dirantai bannya, ya, didobelin depan belakang, dikasih rolling door, dikunci pula, ada pagernya, pagar besi, dikunci, digembok, kalau perlu kuncinya ditelen. Hilang, ayo, hilang Pak. Ini apa namanya ini? Nasib. Apes amat udah digituin kok hilang. Ini yang disebut dengan kodok Pak. Qadarullah, kodok dari Allah itu begini. Ibu-ibu udah pakai motor pelan 20 km per jam, ngiri jalannya. Ada rambu lalu lintas tertib, ikut disundul mobil dari belakang Bu. Ini apa namanya? Ya, apes ya. Ini yang disebut kodok. Dan itu Anda harus imani, harus diyakini. Kenapa? Karena ini ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah ini tidak dihisap dalam perkara-perkara kayak gini. Yang dihisap kan perkara yang kita dalam penguasaan kita nih. Kita mau kesini pakai kerudung warna hitam, warna pink, warna abu-abu, warna putih. Ini pilihan bagi kita. Kalau yang nggak berkerudung itu juga pilihan. Nah itulah yang akan dihisap oleh Allah. Tapi kalau pas lagi kerudung, kemudian ada tai cecak yang jatuh ke kerudungnya, ini kita ditimpakan oleh ketentuan itu. Nah inilah yang harus kita imani, harus kita yakini, ya, bahwa itu adalah qada baik buruk dari Allah. Pertanyaan saya, kenapa dalam setiap musibah yang kita terima,
Kenapa dalam setiap musibah yang kita alami, kita selalu mencari pihak lain yang mau menanggung musibah itu? Kalau setiap musibah yang kita alami, entah motor hilang, entah rumah terbakar, entah anak sakit, ya, entah kita meninggal, kita selalu mencari pihak lain yang mau menanggung resiko itu. Pertanyaannya, lantas di mana esensi keimanan kita terhadap rukun iman yang keenam? Ya, di mana itu? Kalau ada mencari pihak yang mau menanggung resiko itu semua, padahal ini adalah pembahasannya rukun iman, loh, Bu. Nah, maka berhati-hati Bapak Ibu ya, karena ada kalau dalam Al-Quran pihak yang selalu menimbulkan was-was di kalangan hati manusia ini siapa sih? Siapa? Setan atau? Iya, itu kan bikin was-was terus ya Bu ya. Nanti kalau Anda mati, anak-anak pendidikannya gimana? Ya, nanti siapa yang bayar pendidikannya? Nah, ini. Nah, biasanya antara akan diprospek untuk ikut. Nah, itu kira-kira kayak gitulah ya. Maka berhati-hati terhadap orang yang selalu menimbulkan was-was gitu ya. Nanti kalau motor Anda hilang gimana? Ya. Nah, sementara belum lunas, nanti gimana gini? Nah, dibikin was-was terus gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran yang suka bikin was-was itu siapa? Nah, gitulah ya, hati-hati ya, setan. Ya, semoga nggak ada yang tersinggung. Ya, ini yang ketiga Mas ya, tentang asuransi. Nah, banyak Pak, ada 9 hal yang membuat kita berbeda dengan transaksi yang selama ini pakem yang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun yang mengatasnamakan syariah.